Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 2 Juni 2021 dengan episode Wallace But Sure. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market PMI Manufacturing yang naik dari sebelumnya 61,5 menjadi 62,1. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang turun dari sebelumnya 1% menjadi 0,2%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang naik dari sebelumnya 60,7 menjadi 61,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kabelindo Murni Tbk atau KBLM yang penjualan neto KBLM tumbuh 17,06% year on year menjadi 300,97 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure senilai 2 triliun rupiah untuk penambahan menara dan mempersiapkan infrastruktur pemakaian teknologi 5G dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk atau Cepin yang membukukan laba 3,84 triliun rupiah pada 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 31 Mei 2021 IHSG ditutup menguat 98 poin atau 1,69% menjadi 5.947. Sektor industri dasar, aneka industri, perkebunan, infrastruktur, manufaktur bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 748 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Sentral beraksi. Di tengah tekanan akan penyebaran COVID-19, perekonomian Jepang kembali berada di dalam tekanan. Hal ini yang membuat Bank Sentral Jepang mau tidak mau bereaksi kembali untuk menyelamatkan kembali perekonomian Jepang yang kembali menghadapi tekanan akibat gelombang kedua COVID-19 serta perubahan iklim yang terjadi. Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatiannya juga adalah bagaimana cara untuk memerangi global warming. Bank Sentral Jepang memiliki perhatian tersendiri bagi perubahan iklim yang sedang terjadi serta dampaknya terhadap perekonomian dan sistem keuangan. Namun poinnya adalah bagaimana menanggapi permasalahan ini dalam bentuk kebijakan moneter. Kuroda juga memperhatikan Bank Sentral Eropa yang dipimpin oleh Christine Lagarde dan Bank Sentral Inggris yang dipimpin oleh Andrew Bailey yang mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif pada isu global warming. Bersama dengan mereka semua, para pemimpin bank sentral akan mendiskusikan lebih banyak hal terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan green financing dalam acara Green Swan Conference yang diselenggarakan oleh Bank for International Settlements dan IMF. Bank Sentral Jepang juga berjanji untuk mendukung pemerintahan Jepang untuk mengurangi emisi karbon sebesar 46% pada tahun 2030 dan menjadi karbon netral pada tahun 2050 mendatang. Sosok dari Jerome Powell dari The Fed yang mengatakan bahwa inflasi sementara merupakan sebuah kenyataan yang harus kita terima, bahwa kenaikan inflasi akan terjadi ketika pemulihan ekonomi terjadi. Namun itu hanyalah sementara dan alhasil tentu saja stimulus harus bertahan lebih lama, sekalipun inflasi mengalami kenaikan. Untuk mengatasi COVID-19, Bank Sentral Jepang juga akan terus mendorong stimulusnya untuk menopang perekonomiannya. Setiap bank sentral harus menyesuaikan kebijakan moneternya dengan perekonomian, harga dan situasi dan kondisi keuangannya. Tingkat inflasi yang masih rendah di Jepang masih harus membuat Bank Sentral Jepang berusaha dengan gigih untuk melakukan pelonggaran moneter untuk mencapai target stabilitas tinggi 2%. Perekonomian Jepang akan mencapai tingkat pra-pandemik pada akhir tahun, namun situasi dan kondisi finansial perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan layanan tatap muka, akan terkena dampak yang paling dalam. Di tengah situasi dan kondisi yang kian semakin serius akibat COVID-19, Bank Sentral Jepang akan mempertimbangkan untuk memperpanjang beberapa program khusus yang akan berakhir pada bulan September tahun ini apabila memang diperlukan. Bank Sentral Jepang tidak akan menjual atau menghentikan pembelian ETF karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengejar target stabilitas senilai 2%. Tidak hanya Bank Sentral Jepang nih bosku yang melakukan hal yang sama untuk menopang perekonomiannya, tapi Bank Sentral Australia juga akan mempertahankan kebijakannya, bahkan bersiap untuk memperpanjang target imbal hasil dan program pelonggaran kuantitatif karena adanya lockdown sementara yang membuat prospek pemulihan ekonomi semakin terganggu. Bank Sentral Australia juga mempertahankan tingkat suku bunga dan target imbal hasil 3-year di 0,10%.
Gubernur Bank Sentral Philip Lowe mengatakan bahwa Dewan berkomitmen untuk mempertahankan situasi dan kondisi moneter yang sangat mendukung ketenaga kerjaan dapat berada di level penuh serta inflasi yang konsisten agar dapat mengejar target yang ditetapkan. Tidak hanya dari posisi Bank Sentral Australia nih bosku, dukungan kuat juga diperlihatkan oleh pemerintah Australia yang akan terus memberikan dukungan pelonggaran fiskal untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi melalui upah dan inflasi. Secara global, sejauh ini kami melihat Bank Sentral mulai terlihat rileks dalam memberikan kelonggaran moneter. Situasi dan kondisi yang membaik membuat Bank Sentral boleh sedikit bernafas lebih dalam dan tenang. Beberapa bank sentral di luar negeri, salah satunya Bank Sentral Selandia Baru pun mulai memberikan proyeksi kenaikan tingkat suku bunga pada semester kedua tahun depan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan naik sebesar 1,5% dalam kuartal 1 2021 tahun ini, naik dari sebelumnya 0,6%. Namun memang, dampak dari selesainya program JobKeeper menjadi salah satu yang terberat bagi para pekerja di Australia nih bosku. Pasalnya setelah program JobKeeper berakhir, ada sekitar 56.000 pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Target dari Gubernur Bank Sentral bahwa tingkat pengangguran Australia harus turun mendekati 4%. Pertumbuhan upah diharapkan dapat meningkat lebih cepat dengan kecepatan lebih dari 3%, 2 kali lipat dari situasi dan kondisi saat ini. Apabila situasi dan kondisi ini terpenuhi, maka inflasi di Australia akan kembali sesuai target Bank Sentral yaitu 2% hingga 3%, setidaknya hingga 2024. Melihat fundamental perekonomian yang kuat, kami rasa hal tersebut dapat dicapai bahkan lebih cepat dari sebelum tahun 2024 apabila situasi dan kondisi saat ini terus berangsur-angsur pulih. Perekonomian di berbagai negara telah pulih. Semoga Indonesia bisa kecipratan di semester kedua ini juga bisa pulih untuk menopang perekonomian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak bergoyang. Pada akhirnya harga minyak kembali bergoyang menembus level $70 per barel pada hari Selasa kemarin. Kelompok produsen minyak paling besar di dunia pada hari Selasa sepakat untuk mengurangi produksi secara bertahap di tengah kenaikan harga minyak. Namun pengurangan produksi minyak hanya sampai Juni karena OPEC Plus akan meningkatkan produksinya pada bulan Juli mendatang sebesar 2,1 juta barel per hari. Alhasil, harga minyak mengalami kenaikan lebih dari 3% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan sejauh ini harga minyak sudah naik sebesar lebih dari 30%. Namun setelah Juli 2021, OPEC Plus akan dijadwalkan akan menahan produksi hingga April 2022 untuk menjaga keseimbangan harga minyak. Kelompok yang dinominasi oleh Timur Tengah yang bertanggung jawab terhadap sepertiga produksi minyak global tengah berusaha untuk menyeimbangkan kenaikan permintaan dengan potensi peningkatan produksi minyak dari Iran. Sejauh ini kami juga belum mendapatkan angka secara pasti potensi angka peningkatan produksi di Iran, namun potensi itu sangat besar apabila tidak diimbangi dengan stok yang ada saat ini. Kenaikan harga minyak merupakan sebuah gambaran adanya permintaan yang kuat, baik bensin maupun solar dari Amerika, China, dan Eropa sehingga memberikan situasi dan kondisi di mana inflasi akan mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya minyak berjuang untuk bertahan dari harga terendahnya, sekarang minyak berjuang untuk menjaga antara permintaan dan pasokan, apalagi dengan kembalinya Iran ke dalam jajaran pasar minyak internasional. Apabila kesepakatan antara Iran dan US tercapai terkait dengan pengurangan sanksi untuk Iran, maka Iran berpotensi meningkatkan produksi minyak mentahnya sebanyak 4 juta barel per hari dan 2,4 juta pada tahun depan. Namun hati-hati, karena kenaikan harga minyak masih belum stabil namun akan menjadi sentimen positif bagi beberapa emiten yang bergerak di bidang minyak untuk jangka waktu pendek. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan. Berdasarkan riset yang dirilis oleh Oxford Economics, sektor berbasis pertanian dinilai dapat menjadi penggerak utama bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca Covid. Pada saat yang sama, sektor tersebut dinilai cukup rentan terhadap gangguan di kawasan Asia Tenggara. Sektor tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil. Dari laporan tersebut pada tahun 2019, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 374 miliar US dollar, didorong oleh luasnya lahan pertanian yang juga berkontribusi terhadap pendapatan nasional serta lapangan pekerjaan. Sektor tersebut tercatat telah menyerap separuh dari tenaga kerja yang ada dengan 63,4 juta lapangan pekerjaan. Kami melihat penyerapan lapangan pekerjaan sangat penting dan cukup krusial dalam memberikan pemerataan ekonomi per daerah dan juga kontributor terhadap pendapatan pajak. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2% pada tahun 2020 atau memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,2 miliar US dollar. Seiring dengan kuatnya Indonesia untuk keluar dari pandemi, pembuat kebijakan perlu menciptakan kondisi yang kondusif guna memperkuat sektor pertanian sebagai pilar perekonomian Indonesia. Laporan Fiscal Risk Assessment Framework juga menemukan fakta bahwa Indonesia termasuk yang paling beresiko di Asia dari penyesuaian fiskal setelah Covid, bahkan lebih dari Cina, India, dan negara-negara Asia yang memiliki ekonomi dengan penghasilan tinggi lainnya.
Laporan tersebut memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang penuh pertimbangan dan tidak menghambat pemulihan industri pertanian. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi antara lain, memanfaatkan pendidikan untuk mempengaruhi perilaku, mendukung sektor standar regulasi terhadap pajak, dan menjaga komunikasi yang konsisten dengan industri. Tentu kami berharap pemulihan di satu sektor akan memberikan efek domino ke semua sektor yang akan mendorong pemulihan ekonomi dapat terjadi lebih cepat di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.832 hingga 6.007. Ada peluang terjadinya koreksi, cermati setiap perubahan arus yang terjadi. Berikut stok quotes pilihan Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBCA, kemudian yang kedua ada dari BTPS, dan yang ketiga ada dari INDF. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang membukukan penurunan laba pada kuartal 1 2021 menjadi 78,16 miliar rupiah. Sepanjang kuartal pertama di tahun 2021, meskipun membukukan laba namun kinerja laba perusahaan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Turunnya laba tersebut seiring dengan pendapatan yang dibukukan di mana pendapatan senilai 3,92 triliun rupiah atau turun 6,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai 4,19 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Kemudian yang kedua ada dari Cepin atau PT Charon Pokpan Indonesia Tbk yang membukukan laba 3,84 triliun rupiah pada 2020. Keberhasilan membukukan laba bersih seiring dengan kinerja penjualan yang membukukan sebesar 42,52 triliun rupiah atau naik tipis sebesar 0,047% dari capaian tahun sebelumnya 42,50 triliun rupiah, dan juga keberhasilan manajemen menekan beban perusahaan di mana beban pokok penjualan juga berhasil ditekan menjadi 34,26 triliun rupiah atau turun 0,75% dari beban pokok pada tahun 2019 yang sebesar 34,52 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 8.900 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.